Oke, baik Bapak Ibu, kali ini kita langsung saja ke aplikasinya. Saya sudah membuka aplikasi Siakat. Silakan Bapak Ibu login ke academic.poltekkespalu.ac.id. Nanti muncul tampilan seperti ini. Tinggal memasukkan username dan password ya. Kali ini saya akan meminjam salah satu password dosen ya. Oke, setelah masuk menggunakan username dan password akan muncul tampilan dashboard ya seperti ini, berisi informasi tentang menu-menu ya, menu pengaturan pengguna, perkuliahan, dosen pembimbing, laporan, pengajuan, SOP, bantuan, dan keluar aplikasi. Nah, ini saya jelaskan dulu tentang menu pengguna. Jadi di sini ada password ya. Bapak Ibu tinggal merubah password ya yang sebelumnya diberikan admin. Password lamanya apa, nanti password barunya Bapak Ibu tinggal masukkan password baru di sini ya. Dan saya harap ini password yang standar yang sudah pernah diberikan admin boleh Bapak ubah ya, silahkan diubah, atau Bapak Ibu tinggal menghubungkan akun Siakatnya ke akun Google-nya ya, tinggal klik akun Google. Kebetulan Bapak Supriyadi ini sudah menghubungkan akunnya ke Google ya. Sehingga pada saat login pertama cukup mengklik icon Google, sudah masuk ke dalam akun. Kali ini saya tidak berubah password. Terus menu kedua adalah perkuliahan, di mana perkuliahan ini terdiri dari beberapa menu, diantaranya rencana studi mahasiswa, pertemuan absensi, aktivitas perkuliahan, penilaian mahasiswa, bahan ujian, sertifikat, cari buku ajar, status ruangan, cari data mahasiswa, dan pesan ruangan. Ini rencana studi mahasiswa adalah di mana Bapak Ibu bisa memonitoring ya mahasiswa yang menjadi PA-nya Bapak, apakah mereka sudah mengambil rencana studi atau belum ya. Oke, kita coba masuk ke rencana studi dulu. Nah, ini adalah daftar nama bimbingan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ada satu mata kuliah angkatan 2014 ini sudah belum diketahui ya apakah dia lulus, drop out, atau non aktif ya. Karena saya ini sudah drop out, atau karena belum ada status lulusnya, maka ini nanti dilaporkan ke admin ya, untuk diselesaikan datanya. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu bisa melihat memantau ya perkembangan atau nilai dari PA yang menjadi PA-nya. Jadi tinggal klik dulu hitung refresh, nanti ketahuan berapa IPK-nya ya. Berarti ada satu mahasiswa yang belum dinilai ya di semester genap. Ya, begitu. Selanjutnya terlihat bimbingan. Oke, di sini ada informasi ini mahasiswa sudah out semua ya, atau bisa saja lulus, ini diabaikan saja, nanti dilakukan pembersihan ya. Oke, kalau setelah itu rencana studi mahasiswa, Bapak Ibu juga bisa melihat pertemuan dan absensi ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat absensi di sini ya, proses kehadiran. Jadi melihat misalnya Bapak Ibu ngajar di D3, D4 perawatan, lihat absensi mata kuliah, kelasnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini rekap dan laporan dengan absensi. Oke, lanjut ke aktivitas perkuliahan. Nah, di sini adalah inti dari pertemuan kita saat ini, yaitu aktivitas perkuliahan, di mana nanti Bapak Ibu tinggal melakukan ya konfigurasi perkuliahan, ya, membuat rencana perkuliahan, mengupload RPS, materi, membuat tugas, pertemuan online ya di aktivitas perkuliahan ini. Oke, kita masuk ke aktivitas perkuliahan. Oke, kita masuk untuk melihat detail dari mata kuliah ini. Kita klik plus ya. Misalnya saya ambil kelas B ya, kelas A, mata kuliah kelas A. Oke, nah di sini terlihat Bapak Ibu belum membuat pendahuluan ya, belum mengetik pendahuluan dari materi, dari mata kuliah ini. Deskripsi pembelajarannya juga belum ada,
capaian kompetensi juga belum dibuat, maka kita buat dulu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste saja ya, pendahuluan biasa ada di RPS ya untuk pendahuluan ini. Terus di sini juga ada, Bapak Ibu juga bisa memasukkan deskripsi pembelajaran, copy paste saja dari RPS yang ada, capaian kompetensi ya, tinggal copy paste saja. Oke. Nanti di bawah ini ada upload RPS, silakan Bapak Ibu upload RPS-nya ya, atau bisa upload via Google Drive. Jadi nanti upload, otomatis nanti Bapak Ibu akan dokumen yang Bapak Ibu upload akan masuk ke Google Drive Bapak Ibu. Misalnya ini RPS-nya, RPS ini RPS saya upload, nanti hubungkan ke Google Drive. Hari ini saya tidak lakukan. Coba saya lakukan saja. Hubungkan ke Drive, nanti masuk ke Drive saya ya. Jika diminta nanti akun Google, Bapak Ibu tinggal lanjut saja, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, ini ada RPS yang nanti bisa diakses juga oleh mahasiswa melalui akunnya. Oke, lanjut, setelah RPS kita upload, tentunya kita membuat agenda perkuliahan ya. Nah, silakan ke tab berikutnya, agenda perkuliahan. Nah, di sini belum ada dibuat rencana dan realisasi ya. Atau nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ubah agenda atau tambah agenda, dimana kalau buat agenda pertemuan ini secara otomatis sistem akan mengenerate ya 16 kali pertemuan. Oke, tentukan tanggal mulai perkuliahannya tanggal berapa, dan di jadwal perkuliahan itu terlihat ya tanggal awal perkuliahan apakah lewati tanggal merah atau hari libur. Nanti minggu, apakah jadwal ini mingguan, harian, atau bagaimana ya, atau harian. Lalu ini nanti otomatis sistem akan mengenerate 16 kali pertemuan. Jika Bapak Ibu pertemuannya kurang dari 16, boleh dihapus saja ya, di misalnya 8 saja, 8 kali saja ya, karena ini defaultnya 16, saya taruh 16 pertemuan. Oke. Nanti di sini batas minimal persen kehadiran, Bapak Ibu tinggal masukkan sesuai dengan ketentuan berlaku bahwa 75% kehadirannya. 75% kehadiran bisa, jadi kalau di setting 75% kehadiran dan dilakukan absensi tiap pertemuan, maka nanti mahasiswa yang akan melakukan ujian online atau penugasan di akhir perkuliahan itu tidak akan bisa mengakses ya, karena nilai kehadirannya tidak mencukupi kalau kita pasang 75%. Atau saat mengikuti UAS lewat siakat itu tidak bisa mengakses ujiannya karena kehadiran tidak mencukupi 75%. Oke, lanjut kita ke bawah lagi, batas waktu toleransi bisa absen online berapa menit ya, ini 30 menit ditaruh awal dan akhir. Jadi sebelum perkuliahan itu mereka sudah bisa absensi 30 menit sebelum masuk perkuliahan dan 30 menit setelah perkuliahan. Oke, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, ini adalah rencana pertemuan, sudah 16 kali pertemuan. Nah, untuk mendapatkan jurnal perkuliahan, Bapak Ibu tinggal masukkan ya di kemampuan akhir pembelajaran apa ya, kriteria ini bisa diubah ya, masukkan sesuai dengan pertemuan di RPS, sama seperti ini juga, sama seperti ini. Begitu juga untuk pertemuan selanjutnya dibuat seperti itu. Nah, ini yang masukkan ini adalah koordinator mata kuliah ya Bapak Ibu. Nah, tentukan jam perkuliahannya, tanggal ya. Ini karena sistem sudah mengenerate per minggu, maka tanggalnya dia berikan per minggu ya, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29 dan seterusnya. Oke, setelah semua ini sudah diisi, Bapak Ibu tinggal klik selesai ya. Nah, ini sudah pertemuan selesai. Selanjutnya, bagaimana cara membuat referensi ya.
ketika Bapak Ibu punya referensi buku untuk dimasukkan ke dalam perkuliahan ini, Bapak Ibu tinggal klik referensi ya. Di sini ada buku diktat artikel ilmiah ya. Jadi kalau ada buku referensi atau buku ajar yang sudah Bapak Ibu pernah upload di Siakat, ini Bapak Ibu bisa mengambilnya ya. Misalnya ini semua daftar buku ya, atau buku yang pernah direkomendasikan di Siakat. Nah, ini ada referensi. Selanjutnya di sini ada juga ambil Google Book. Jadi Bapak Ibu bisa sebagai bahan ajar mahasiswa itu bisa mengambil dari Google Book. Nah, ini ada misalnya saya ambil buku ajar konsep kebidanan ya, penerbit. Atau Bapak Ibu bisa lihat dulu mana yang lebih cocok ya dengan mata kuliah konsep kebidanan ini. Oke, kalau sudah dirasa cocok, silakan ini yang menjadi referensi. Oke, kita back. Ya, klik ya. Misalnya. Oke. Jika ada catatan, boleh dimasukkan catatan. Terus di sini ada juga buku ajar. Ya. Jika Bapak Ibu sudah melakukan pembuatan buku ajar dan belum pernah diupload di Siakat, boleh ditambahkan di buku ajar ini. Ya. Masukkan penerbitnya siapa, ya, pengarangnya, yang berarti pengarang di sini adalah jika pengarangnya dosen internal, maka ini diklik upload buku ajarnya, cover bukunya ya. Ikuti langkah-langkah ini. Jika penerbitnya dari luar, maka ini nggak usah dicentang ya, karena kalau dicentang ini adalah daftar nama dosen. Oke, sekarang pengarang, tahap penyusunan, dan ini adalah artikel. Jika Bapak Ibu punya artikel dalam website atau di dalam yang sudah pernah diupload di Siakat, juga boleh ambil ya. Artikel. Oke. Baik, di atas ini ada, saya lihat sudah ditetapkan siapa nama sipennya. Nanti sipen inilah yang akan melakukan absensi setiap kali Bapak Ibu pertemuan ya, karena sudah ditugaskan untuk absensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur di bawah ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan catatan, ujian, diskusi, materi ya, tugas. Jika ada rekaman dalam bentuk audio, Bapak Ibu tinggal upload saja yang membahas tentang pertemuan satu ini, atau video ya. Jadi Bapak Ibu bisa merekam, misalnya Bapak Ibu mempunyai kemampuan untuk merekam pembelajaran, dan hasilnya itu bisa diupload di video. Oke, selanjutnya kalender. Ini diabaikan saja kalendernya. Ini QR code. Jadi QR code ini dimana nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas, untuk mengabsensi mahasiswa bisa menggunakan QR code ini ya. Jadi tampilkan QR code-nya. Nanti di Infocus itu anjurkan mahasiswa untuk scan ya, kehadiran untuk tanggal sekian, jam sekian sampai dengan jam sekian. Dan ini ada evaluasi. Evaluasi belum bisa ya. Di sini ada juga online ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pertemuan online tanpa menggunakan link Zoom. Jadi cukup mengganti online. Nah, ini ketika kita klik online, dia akan membuat pertemuan itu sesuai dengan agenda ya.
Jadi tanggal 15 bulan 8 2003. Jadi mulainya ya. Jadi untuk men-set misalnya Bapak Ibu melakukan pertemuan online dan mahasiswa juga masuk ke dalam pertemuan online di akun mahasiswa juga, dia masuk secara online di sini. Bapak Ibu tinggal merubah tanggalnya saja, tanggal sekarang misalnya tanggal 13 ya. Tanggal 13 jam 18. Sampai 20. Oke, setelah itu klik selesai dan lakukan pertemuan online. Nah, ini nanti pertemuannya menggunakan aplikasi Jitsi ya. Tinggal enter name ya. Nah, terus lakukan join. Oke. Oke, ini sudah join. Nah, itu sudah join, tinggal hidupkan kamera saja. Oke, saya rasa untuk pertemuan ini sudah ya, secara online. Terus di sini juga ada kehadiran ya. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan kehadiran mahasiswa siapa saja yang mahasiswa yang masuk ya, baik di kelas maupun secara online. Nah, ini absensi, jangan lupa Bapak Ibu juga harus mengabsensi ya. Misalnya Pak Supriyadi hadir ya untuk pertemuan 1. Nah, jika pertemuan 1 ini adalah dosen tim yang hadir, maka Pak Supriyadi harus mengabsen dosen lainnya ya hadir. Jika pertemuannya per ini, jadi nggak usah diabsen kalau pertemuannya sudah dibagi per pertemuan. Oke, di sini ada daftar nama mahasiswa. Bapak Ibu tinggal lakukan proses hadir semua dulu ya, dihadirkan semua dulu. Terus nanti tinggal diseleksi siapa yang tidak hadir pada pertemuan di kelas. Misalnya ini tidak hadir, ini belum hadir, ini juga belum hadir ya. Nanti ketika ada mahasiswa yang punya izin ya, izin atau sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka mahasiswa nanti sudah saya anjurkan mereka mengupload ya, ajukan sakit. Namun di sini Bapak Ibu juga boleh mengajukan ya, memberikan keterangan bahwa mahasiswa atas nama ini misalnya sakit ya, kita kasih keterangan sakit, upload keterangannya ya, upload surat sakitnya di sini. Oke, kalau sudah ini bisa dilakukan mahasiswa dan juga bisa dilakukan oleh dosen ya. Kali ini kita tidak lakukan, jadi karena pertemuannya ini belum, kita hanya mencoba, maka saya reset dulu pertemuan, kembali ke status belum hadir. Ini saya statuskan dulu. Oke, selesai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di kolom penilaian ya. Masuk di perkuliahan, penilaian ya. Di sini ada tanda plus. Nah, klik tanda plus, input nilai. Lalu lihat di sini nilai. Ini kebetulan ini sudah terinput ya. Di semester kemarin sudah terinput. Jika absensi ini mahasiswa, nilai absensi dimasukkan misalnya 80% ya, 80% mahasiswa dianggap hadir ya. Tinggal Bapak Ibu tinggal klik masukkan nilai absensi. Nah, karena nilai absensi sudah diinput, maka saya kasih 0 saja. Jadi jika perkuliahan ini dilakukan absensi secara online di Siakat, ini nggak perlu diisi lagi ya, cukup Bapak Ibu tinggal masuk 80% kehadiran, terus klik masukkan nilai absensi di sini. Nah, ini 100. Nah, secara otomatis nilai absensi akan masuk sih.
Baik, selanjutnya kita masuk bagaimana cara memberi nilai proposal atau nilai skripsi ya. Silakan Bapak Ibu masuk di dosen pembimbing. Di sini ada, kalau proposal itu di pembimbing skripsi tugas akhir ya. Silakan Bapak masuk di sini, masuk di bimbingan skripsi dan tugas akhir. Nah, terus di sini ada terlihat mahasiswa yang sudah mengupload ya, mengupload, dan admin prodi sudah memberikan nama-nama pembimbing dan penguji. Misalnya ibu di sini Ibu Nirunita sebagai penguji, karena saya berada di akunnya akunnya beliau, maka saya akan memberikan nilai atas nama Yuyun Kurniasi. Klik tanda plus lagi, di sini ada penilaian. Nah, tinggal Bapak Ibu masukkan penilaian di sini. Jadi komponen penilaiannya seperti ini: ujian pustaka, metode penelitian. Ini ya, nilai sudah diberikan 84. Terus setelah itu Bapak Ibu tinggal hitung ulang. Selesai. Begitu juga nanti ketika Bapak Ibu sebagai pembimbing, caranya sama. Di skripsi juga. Ini masukkan nilai pembimbing. Lanjut kita masuk di penilaian revisi skripsi ya. Sidang. Silakan Bapak Ibu masuk di revisi skripsi. Sidang skripsi tugas akhir. Cari mahasiswa yang tadi ya, Yuyun ya. Klik penilaian dan lakukan hal yang sama. Oke, selesai, masukkan nilai, terus klik hitung ulang, lalu selesai.